Kelompok separatis di Papua dikenal lihai berperang dan sembunyi di hutan. Setelah melakukan aksi penyerangan, KKB Papua selalu berlari ke dalam hutan dan pergerakan mereka jadi sulit dideteksi. Namun kini, misteri kehidupan KKB Papua di dalam hutan akhirnya terbongkar. Ternyata, para anggotanya harus siap menjalani hidup susah. Rahasia tersebut dibongkar oleh seorang dedengkot KKB yang sudah tak tahan dengan kehidupannya selama di hutan belantara. Sosok tersebut diketahui bernama Delsen Telenggen. Lantaran bermarga Telenggen, ia kerap disebut sebagai salah satu keluarga Numbuk Telenggen, tokoh yang paling disegani di lingkungan KKB. Numbuk Telenggen merupakan oknum yang paling dicari Satgas Operasi Damai Cartens. Pasalnya, ia terlibat dalam sejumlah aksi yang merenggut korban jiwa. Terlepas dari kebengisan Numbuk Telenggen, keluarga dekatnya, yakni Delsen Telenggen sepertinya tak tahan dengan sikap KKB yang bertindak sangat kejam terhadap sesama warga, juga TNI Polri. Delsen Telenggen sendiri menuturkan bahwa ia tak pernah merasakan adanya keamanan dan kenyamanan selama bergabung dengan kelompok separatis tersebut. Jangankan kenyamanan, untuk aman saja KKB sulit mendapatkannya. Sebab setiap saat mereka harus bergerak untuk menyerang, menghindar, berlari dan bersembunyi dari kejaran aparat keamanan. Kesulitan lain yang saban hari dihadapi pria berusia sekitar 50 tahun ini, adalah persediaan makanan yang sangat kurang. Jangankan untuk sarapan pagi, ungkap Delsen Telenggen, untuk bisa makan saja susahnya minta ampun. Selama bergabung dengan KKB, kami hidup susah sekali. Makan susah, tidur juga susah. Supaya selamat, kami harus sembunyi di lubang-lubang, bebernya. Kalau ada makanan, katanya, semuanya serba terbatas, sehingga persediaan makanan itu harus diatur. Makanya, setiap anggota KKB itu, tidak bisa makan sesuka hati. Makanan yang ada harus diatur supaya persediaannya tetap ada. Bahkan untuk menjaga persediaan makanan itu, pola makan anggota KKB yang harus diatur. Sehari, katanya, sangat bersyukur bila ada yang bisa dimakan. Jika tidak, sejak pagi hingga malam tiba, tak ada makanan yang bisa mengganjal perut. Jika mendapat tembakan TNI Polri, tak jarang anggota KKB sembunyi di lubang hingga di gua-gua. Dalam situasi yang demikian, katanya, mereka dipaksa harus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya, meski perut terasa lapar, badan terasa lelah, tapi tidak ada cara lain kecuali mengikuti pergerakan KKB, mengikuti perintah pimpinan. Dirinya sebagai Presiden sementara Papua Barat. Delsen Telenggen mengatakan bahwa seperti halnya pimpinan KKB yang lain, Puron Wenda juga tegas dalam memimpin pasukan. Setiap pergerakan KKB, misalnya, harus sesuai target. Bila targetnya adalah penyerangan pos TNI, maka itu harus dilaksanakan. Bila targetnya adalah menembak TNI Polri saat berada di tengah hutan, katanya, maka itu mutlak dijalankan, seperti yang terjadi selama ini. Begitu juga bila yang disasar adalah warga sipil, maka anggota KKB itu bergerak menyasar orang-orang yang diincar. Selama bergabung dengan kelompok bersenjata, ungkap Delsen Telenggen, dirinya tak pernah melihat kota. Hal yang sama dialami anggota lainnya. Bahkan untuk berbelanja saja, anggota KKB sulit mendapatkan akses. Sebab semua pintu telah disekat habis oleh TNI Polri. Dalam keadaan yang serba susah itu, katanya, ia lantas memutuskan untuk meninggalkan kelompok separatis tersebut. Ia ingin kembali ke kampung halamannya dan merenda hidup bersama keluarga dan sesama warga lainnya di Pori Kampung Tarpajo. Keputusannya itu, lanjut dia, tentu saja tidak disampaikan kepada Puron Wenda, atau sesama anggotanya. Ia merahasiakan keputusannya sambil menunggu waktu yang tepat untuk berjalan pulang ke tanah kelahirannya di Pori. Dan, ketika tiba waktunya untuk pulang, ia pun mulai meninggalkan kelompoknya. Ia perlahan-lahan menjauh dengan alasan mencari makan atau alasan lainnya. Sejak itu, Delsen Telenggen berjalan sendirian hingga akhirnya keputusan Delsen Telenggen kembali ke Enkri sesungguhnya sama seperti yang dilakukan Alex Ruyaweri Yesi Makabori. Bedanya, adalah Delsen Telenggen merupakan anggota KKB. Sedangkan Alex Ruyaweri Yesi Makabori merupakan Jenderal Bintang 3 KKB Papua. Di jajaran KKB, Alex Ruyaweri Yesi Makabori merupakan perwira tinggi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, di wilayah Tabi, Papua.
Alex Ruyaweri Yesi Makabori mengemban jabatan strategis, yakni Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, di TPNPB. Saat menyatakan kembali ke pangkuan NKRI tepat tanggal 23 Maret tahun 2022, baru-baru ini, Alex Ruyaweri Yesi Makabori genap berusia 70 tahun. Pernyataan Alex untuk kembali ke NKRI itu dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Obereaimei, Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua. Saat menyerahkan diri ke aparat, Alex Ruyaweri berulang kali mencium bendera merah putih, kemudian menyerahkan sejumlah barang bukti. Barang-barang yang diserahkannya adalah dokumen-dokumen TPNPB, peluru hampa 20 butir, serta baju loreng berpangkat Jenderal Bintang 3. Barang-barang yang diserahkan oleh Alex, diterima langsung oleh Kanit Kidun Satreskrim Polres Jayapura Ibda Daniel Z. Rumpaidus. Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Rizka mengatakan, Alex Ruyaweri Yesi Makabori memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB Wilayah Tabi dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Alex disebut berperan aktif dalam organisasinya. Berdasarkan surat perintah tanggal 14 Februari tahun 2022 dan surat pernyataan dari Erik Makabori yang merupakan anak kandungnya, meminta kami Polres Jayapura untuk membina orang tuanya Alex, kata Muhammad Rizka. Menurut Kasat Reskrim, Alex Ruyaweri Yesi Makabori menyatakan dengan tegas bahwa dirinya telah kembali ke pangkuan NKRI. Dia juga menyatakan bersedia memberikan semua dokumen dan barang bukti yang diterimanya dari TPNPB. Dia ucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura karena telah membinanya dan menyadarkannya untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tuturnya. Selain itu, Erik Makabori yang merupakan anak kandung Alex, juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Jayapura karena telah berhasil membina ayahnya. Asteris.